Assalamualaikum Ibu Lisma. Assalamualaikum Bu Eli. Iya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Beli. Beli juga ya? Iya, alhamdulillah baik Ibu. Oke. Ih, iya. Tadi Ibu Lisma bilang nih ada yang mau diobrolin ini ya. Kira-kira apa nih Bu yang akan kita obrolin hari ini? Iya Bu Eli. Saya ini sebenarnya apa ya Bu Eli ya? Selain tugas mengajar yang 24 jam, kemudian bertugas jadi ketua komunitas di MGMP dan JETA ya Bu Eli ya. Saya juga memiliki kesibukan akhir-akhir ini mempersiapkan kegiatan International Student Conference Bu Eli. Wow, banyak sekali ya anunya kegiatan Ibu Lisma akhir-akhir ini. Nah, sambil berjalannya kegiatan guru penggerak ini. Nah, itu Bu Eli. Oh, Alhamdulillah masih diberi kepercayaan untuk bisa mengikuti serangkaian kegiatan Bu Eli. iya, alhamdulillah. Jadi dari sekian banyaknya kegiatan Ibu dari apa nih ikut PPG, jadi guru penggerak, jadi juga ikut kegiatan internasional apa tuh? Sekolah. Student Conference, konferensi murid Oh, internasional, ya. iya. Mm-mm. Jadi dari pemberitaan Ibu sekarang ini sebenarnya itu apa tujuan yang ingin kita dapatkan dari pembicaraan ini nanti itu apa, Bu? Nah, tujuannya saya ingin mencari tahu nih gimana cara supaya semua kegiatan saya ini bisa berjalan seiring sejalan dan lancar gitu Bu Eli. Oh iya, supaya semua kegiatan berjalan dengan baik ya Bu, di samping kesibukan-kesibukan kita sebagai CGP, kesibukan sebagai ibu rumah tangga, ya. Nah, itu ya Bu Eli, betul sekali. Uh, Oke, okay. Jadi kira-kira yang menjadi kekuatan atau dan juga kelemahan dalam untuk mencapai tujuannya itu apa, Bu? Supaya bisa Iya, kalau kekuatan saya rasa dari ini ya Bu Eli ya. Pertama pemikiran. Nah, pemikiran artinya saya memiliki modal untuk bisa memikirkan, merancang kegiatan itu satu persatu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kolaborasi. Nah, artinya saya ini orangnya sangat fleksibel sekali dan senang bekerja dalam tim. Nah, jadi saya rasa itu bisa menjadi kekuatan saya untuk bisa mengikuti semua kegiatan. Sementara kalau hambatan saya, ya ini tadi Bu Eli, karena mungkin waktu yang waktunya bersamaan gitu ya Bu Eli ya. Semua kegiatan dilakukan dalam waktu bersamaan dan punya timing sendiri-sendiri gitu. Di mana di GP ini kita juga ada deadline tugasnya, di mana yang ini juga harus dipersiapkan dalam waktu dekat akan dilaksanakan seperti itu Bu Eli. Oh ya, jadi hambatannya itu dari segi waktu ya Ibu. Dari segi waktu. Masalah jadi kira-kira apa ya yang langkah yang akan Ibu ambil untuk supaya bisa memaksimalkan semua kegiatannya itu bisa diikuti dengan baik? Nah, rencana saya, oh ya, selain masalah waktu, masalah tenaga Uh-uh, juga Bu Eli, masalah tenaga. Kalau uh-uh. pikiran mungkin masih bisa ya, kemanapun badan kita pergi, kita masih bisa memikirkan. Nah, tetapi kalau tenaga terkadang kan terbatas Bu Eli ya, tidak bisa untuk Iya. menjangkau semuanya sendirian seperti itu. Hmm. Jadi kalau saya rencananya sih, saya akan membentuk tim untuk bisa berbagi kerja atau berbagi tugas. Nah, terutama untuk yang International Student Conference ini. Jadi maksud saya mau melibatkan beberapa orang teman yang bisa berkolaborasi dengan saya yang memiliki keahlian lain. Misalnya saya melibatkan ada guru bahasa Inggris yang lain untuk bisa melatih anak, untuk mempersiapkan anak-anak untuk tampil. Kemudian ada juga guru IPA yang ternyata dia juga punya kompetensi bisa bahasa Inggris dan bisa teknologi dan juga dekat akrab dengan anak-anak. Nah, itu juga bisa seperti itu. Dan alhamdulillah saat ini saya juga ada mahasiswa yang sedang magang di sekolah dan kebetulan saya juga guru pamongnya dan mereka kan memang datang ke sekolah untuk apa ya
melakukan praktek-praktek apa yang dilakukan guru di sekolah dan mereka bisa membantu saya nantinya untuk mencapai tujuan itu tadi Bu Eli. Oh iya, jadi alhamdulillah juga terbantu juga dengan adanya mahasiswa PPL di sekolah ya Ibu ya. Iya, Oh, alhamdulillah Bu Eli. jadi di kegiatan internasional school international conference tadi kegiatannya dalam bentuk apa itu Ibu? Iya, jadi kegiatan seperti ini Bu Eli, nanti ada beberapa negara yang ikut di dalam konferensi ini, ada kita dari Indonesia itu sekolah saya, kemudian ada sekolah dari Malaysia, kemudian ada dari Rusia dan dari Meksiko. Menyusul ini kabar terbaru ada juga dari Tanzania. Jadi ini artinya yang mengikuti adalah negara-negara dengan pemakai atau pengguna bahasa Inggris sebagai bahasa asing, bukan sebagai bahasa asli atau penutur asli. Nah, jadi nanti anak-anak ini sama-sama melakukan presentasi dalam bahasa Inggris dengan tema mengenai masalah kebudayaan daerah atau negara masing-masing. Nah, jadi nanti selain murid kita mempresentasikan tentang kebudayaan, nanti mereka juga mengenal kebudayaan dari negara lain dan juga bertanya jawab tentang kebudayaan dari masing-masing negara. Nah, seperti itu Bu Eli. Dan untuk itu kan kita guru harus mempersiapkan ya, karena murid kita kan, apalagi murid saya kan tidak terbiasa juga dengan uh, langsung berbicara dengan orang asing dalam bahasa Inggris gitu ya. Nah, karena biasanya kan hanya dengan kita guru dan itu pun mungkin bahasanya masih terbatas seperti itu. Kemudian dengan perangkat ini misalnya ya, karena menggunakan forum online seperti itu daring, berarti anak-anak juga akan menggunakan teknologi. Ya, bisa jadi menggunakan slide, PowerPoint atau Canva, kemudian link Gmeet segala macamnya. Nah, itu juga kita harus melatihnya seperti itu, Deli. Oh ya, jadi supaya berjalan dengan lancar sudah apa. Jadi kalau untuk siswanya itu kan bertemu dari di Zoom itu kan banyak bertemu dari banyak-banyak negara gitu. Seperti itu. Jadi apakah anak-anak ini gimana ya strateginya? Strategi anak-anak ini supaya dapat berbaur, dapat di dalam ruang virtual dalam kan menggunakan bahasa Inggris ya kan Bu? Iya, Nah, betul. jadi gimana nih supaya strategi yang dilakukan oleh ibu ini supaya tujuan ini dapat tercapai? Nah, oke, Deli. Jadi kalau saya sih rencananya gini, ini task based apa namanya approach, artinya pendekatannya berbasis tugas. Nah, jadi caranya Oh, saya meminta anak, saya tugaskan kepada anak itu sama juga dengan inquiry learning ya Bu Eli, yaitu pembelajaran dengan mencari segala sesuatunya secara mandiri. Artinya saya tugaskan kepada anak untuk mencari bahan atau sumber yang membahas masalah budaya. Nah kebetulan ini mau membahas masalah tradisi menikah adat Jambi seberang, seberang kota Jambi gitu Bu Eli. Nah jadi bagaimana ritual pernikahannya, terus pakaian yang dipakai seperti apa, kemudian langkah-langkah di dalam prosesinya seperti apa, itu yang akan dijelaskan oleh anak-anak. Jadi anak-anak nanti ditugaskan untuk mencari tahu, ayo kamu cari tahu dulu bagaimana prosesi pernikahan adat Jambi, terutama Jambi kota seberang. Kemudian apa saja yang ada di sana, pakaiannya kah, makanannya kah, tradisinya, urutannya, segala macamnya. Nah, setelah mereka memahami itu semua, barulah nanti berusaha untuk membahasa Inggriskan atau untuk berusaha untuk menceritakan dengan bahasa sendiri dalam bahasa Inggris tentang hal-hal yang mereka dapatkan tersebut, Beli. Nah, jadi oh, berdasarkan itulah siswa nanti baru kami poles lagi. Nah, setelah kami dengarkan, nanti kami poles lagi bahasanya mana yang seandainya kurang segala macamnya, barulah kami poles dan latihanlah nanti tanya jawab sesama mereka dulu. Nah, seperti itu kira-kira Bu Eli. oh iya Ibu. Jadi anak-anak ini dilatih dulu ya untuk mencari pemahaman mereka sendiri tentang Ya, budaya daerah seperti itu yang akan nanti dipelajari kemudian akan dipaparkan melalui Zoom meeting ya Ibu. iya. Jadi kira-kira ini butuh berapa lama nih kira-kira supaya apa nih bisa melihat keberhasilan anak ini butuh berapa lama kira-kira ya Ibu? Nah, kalau ini si Bu Eli memang tidak instan Bu Eli ya. Kenapa? Karena ini anak-anak ini yang bibit-bibitnya yang sedang dilatih ini kan adalah murid-murid SMP yang
baru belajar bahasa Inggris di SMP. SD dulu mereka tidak ada belajar bahasa Inggris. Jadi masih nol gitu ya Bu Eli. Nah, baru mereka belajar 1 tahun kemarin di kelas 7. Nah, yang akan dilibatkan ini kelas 7, 8, dan 9. Artinya ini memang betul-betul usaha keras. Nah, tetapi mudah-mudahan dari latihan yang dilakukan secara kontinu, secara konsisten menjelang kegiatan. Jadi kegiatannya ini nanti di bulan November tanggal 25. Tetapi sebelum itu kami sudah ada pre-meeting dulu antar sesama murid, yaitu di tanggal 14 Oktober ini yang akan datang. Jadi di situ anak-anak sudah mulai nih diperlihatkan apa saja yang akan mereka presentasikan nantinya. Ada cuplikannya lah kira-kira Bu Eli. Jadi ini kira-kira berarti sekitar 2 mingguan lagi itu sudah masuk ke pre-meeting. Nanti setelah itu baru dipoles lagi untuk di pertemuan aslinya, yaitu di virtual meetingnya, seperti itu Bu Eli. Oh ya, jadi masih masih lama ya waktunya untuk berlatih ya Ibu. Mulai November baru baru nanti prakteknya langsung di Zoom meeting ya. Jadi untuk 2 minggu ke depan hanya apa latihan saja seperti itu ya Ibu. Iya Bu. Jadi kalau jadi sekarang ini rencana Ibu Lisma itu apa? Supaya ke depannya atau komitmen Ibu supaya terhadap aksinya Ibu ini supaya rencana yang telah Ibu lakukan itu tercapai itu apa komitmennya, Bu? Ya, saya berkomitmen bahwa saya harus melakukan kolaborasi karena saya tidak bisa melakukan ini sendirian tanpa ada bantuan orang lain. Jadi saya mengutamakan kolaborasi, jadi saya membentuk tim di sini, ada beberapa orang guru yang terlibat di dalam kegiatan ini. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi. Artinya saya di sini harus rajin berkomunikasi antara tim dan juga dengan murid yang terlibat dan terutama dengan pihak penyelenggara yaitu dari negara Malaysia. Nah, jadi saya secara berkala harus tetap menjaga komunikasi supaya tidak ketinggalan hal-hal terbaru yang harus dilakukan. Kemudian ada juga hal lain yang harus saya inikan lagi ya. Komitmennya adalah bahwa harus ada latihan yang kontinuitas atau berkelanjutan dan juga ada peningkatan. Jadi supaya seperti itu harus latihannya tersebut tidak bolong-bolong, jadi memang harus tertata atau terjadwal latihan anak seperti itu Bu Eli. Oh ya, jadi Ibu sudah punya ya apa nih komitmen-komitmen untuk mencapai supaya itu dapat apa rencana aksinya dapat terwujud. Kira-kira kan tadi berkolaborasi, komunikasi. Kalau untuk di Jambi itu Ibu mengadakan kolaborasi dengan siapa ya yang biasa membantu Ibu? Nah, oke Bu Eli. Nah, jadi kolaborasi saya ini dilakukan tidak hanya dengan rekan guru saya di sekolah, dengan pimpinan saya juga, tetapi juga dengan Dinas Pendidikan Kota Jambi dan juga dengan pihak penyelenggara dan beberapa negara yang terlibat. Nah, seperti itu Bu Eli. Oh ya, ini terakhir ini Bu. Kira-kira nih bagaimana tindak lanjut untuk ke depannya yang dilakukan setelah coaching ini, Ibu? Nah, setelah ini tindak lanjutnya berarti saya harus segera kemarin kami sudah menyeleksi anak-anak. Nah, sekarang ini kami mau menugaskan nih kepada anak-anak untuk mencari tahu masalah kebudayaan tadi. Nah, jadi biar mereka mencari tahu dulu, kemudian minggu depan kami sudah dapatkan hasilnya dari anak-anak dan lanjut ke latihan. Seperti itu Bu Eli. Oh ya, terima kasih Ibu. Jadi untuk hari ini cukup sekian dulu percakapan kita, Bu. Iya Bu Eli. Terima kasih Bu Eli. Iya, terima kasih. Sama-sama Bu Risma.